Halo para pecinta film, jumpa lagi dengan Airto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat tanpa kurang apapun. Yang pasti, kota kalian masih aman. Di video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film yang sudah berulang-ulang Mimin tonton. Sampai-sampai Mimin harus nangkring di teras rumah tetangga biar dapat wifi gratis. Yaitu sebuah alur cerita film inspiratif yang bergenre drama survival. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan perjalanan yang sangat ekstrim dan jauh oleh sekelompok para tahanan di masa Perang Dunia Kedua. Sejauh 4.000 mil dari Siberia yang ganas melewati Mongolia, Tibet, Gurun Gobi, Cina hingga ke India untuk lari dari kerja paksa dan pemenjaraan rejimnya Stalin. Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia The Way Back. Yang disutradarai oleh Peter Weir, rilis di Alabiu pada tahun 2010. Oke, seperti biasa, tanpa berpanjang lebar lagi, biar kalian hemat kota, hemat baterai, hemat waktu, dan hemat kopi serta rokoknya, yuk kita simak alur cerita film The Way Back. Ciki Jos. Film kita mulai dengan berlatar Perang Dunia Kedua di sebuah ruangan interogasi. Adalah Janus, seorang tahanan Polandia yang sedang diinterogasi oleh tentara Soviet. Ia menolak mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Ia dituduh sebagai mata-mata untuk kekuatan asing. Di saat itulah, tentara Soviet membawa masuk secara paksa istrinya. Istrinya Janus dipaksa untuk membuat pernyataan tentang suaminya. Dengan menangis, istri Janus mengatakan kalau suaminya telah menjadi mata-mata untuk kekuatan asing. Janus begitu terkejut mendengar pernyataan istrinya. Ia yakin istrinya berada dalam tekanan dan paksaan tentara Soviet. Janus hanya bisa pasrah dengan semua fitnah yang ia terima. Akhirnya Janus dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan dikirim ke kamp penjara yang bernama Gulag. Cerita pun berpindah ke penjara di Gulag, di mana kamp tahanan dan kerja paksa berada. Janus bersama tahanan lainnya sedang digiring menuju tahanan yang sangat sadis, di mana kamp tahanan ini para tentara akan memperlakukan para tahanan dengan semena-mena. Mereka dipaksa bekerja paksa dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim dan bersalju. Para tentara juga tidak segan-segan akan menembak mati para tahanan yang membangkang ataupun yang berusaha melarikan diri. Kondisi ini semakin parah dengan perilaku antar sesama tahanan. Sepertinya hukum rimba berlaku di sana. Seorang tahanan tidak segan-segan membunuh hanya untuk merebut jaket ataupun makanan. Kondisi ini membuat Janus merasa sudah tidak tahan lagi menjadi tahanan di sana. Tak terasa setahun berlalu. Janus dan para tahanan lainnya kini sudah membaur dan saling mengenal. Janus bertemu dengan sesama tahanan lainnya yang cukup akrab. Ada Mr. Smith, ia adalah seorang warga Amerika yang sukanya menyendiri dan pendiam. Ia begitu tegas dan berwibawa. Kabarov adalah bekas aktor di zaman itu. Ada Valka adalah seorang mantan penjahat Rusia. Adapun Thomas adalah seorang yang mahir menggambar dan memasak. Kajik adalah seorang pemuda yang mengalami kebutaan di malam hari. Vos adalah seorang pemuka agama dari Latvia. Sedangkan Joran adalah seorang yang pintar melawak yang berasal dari Yugoslavia. Suatu hari, Janus berbincang-bincang dengan Kabarov. Kabarov mengatakan ia memiliki rencana untuk melarikan diri dari kamp dengan melewati arah menuju perbatasan Mongol, melewati Danau Baikal. Kondisi alam yang ekstrim akan membuat pelarian itu berjalan mulus, karena areal hutan dan salju tebal akan menyulitkan tentara Soviet dalam melakukan pengejaran. Janus pun bersemangat ingin ikut melakukannya. Ia sudah tidak tahan berada di kamp tahanan itu. Janus pun mengajak Mr. Smith untuk ikut serta. Namun Mr. Smith mengatakan kalau itu mustahil untuk dilakukan. Sebab perkara melarikan diri sangatlah mudah.
tapi medan yang akan mereka lewati sangatlah ekstrim. Mereka harus melewati hutan bersalju tebal dan padang gurun yang luas dan ganas. Pasti banyak rintangan yang akan dihadap. Belum lagi kejaran oleh para tentara. Jika tertangkap, mereka akan ditembak mati. Namun Janus sudah bertekad bulat. Ia tetap akan pergi dari sana untuk melarikan diri. Bagi Janus, lebih baik mati dalam pelarian daripada mati sia-sia di dalam kamp tahanan yang tidak manusiawi. Mr. Smith akhirnya melunak setelah melihat tekad dari Janus. Ia pun bersedia untuk ikut lari bersama Janus. Mereka pun merencanakan pelarian untuk menunggu waktu yang tepat. Sambil menunggu waktu, mereka juga mengajak teman-teman sesama tahanan lainnya untuk ikut serta. Di antaranya adalah Thomas, Kajik, Foss, dan Joran. Tidak lupa, mereka juga mempersiapkan bekal bahan makanan selama dalam pelarian. Mereka melakukan barter barang dengan makanan antar sesama tahanan. Suatu ketika, Palka yang pemberani mendengarkan rencana tersebut. Ia adalah tahanan yang sangat sadis. Ia tidak segan-segan membunuh hanya untuk selembar jaket. Ia mengancam Janus untuk berterus terang dan mengajaknya ikut serta. Hari yang ditunggu pun tiba. Saat itu sedang turun badai salju, Janus memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dalam pelarian mereka. Sempat terjadi perdebatan antara Janus dan Kabarov. Karena Kabarov berpendapat badai salju tersebut bisa mencelakakan mereka semua. Namun Janus tetap bersikukuh, saat itulah waktu yang tepat bagi mereka untuk melarikan diri dari kamp tahanan. Badai salju itu akan membantu mereka dalam pelarian, karena jejak mereka akan cepat tertutupi oleh salju yang tebal, sehingga menyulitkan para tentara Soviet dan anjing pelacak dalam pengejaran mereka. Akhirnya Janus, Mr. Smith, Palka, Thomas, Kajik, Foss, dan Joran, mereka bertujuh berhasil melarikan diri melewati hutan dan badai salju yang sangat mengerikan. Kabarov tidak ikut serta dalam pelarian tersebut karena tidak mau mengambil risiko dengan cuaca yang ekstrim. Walaupun sebenarnya dia yang pertama kali mengutarakan ide pelarian tersebut. Pada malam pertama pelarian, mereka harus kehilangan satu orang. Saat mereka mencari kayu bakar, Kajik yang mengalami kebutaan pada saat malam hari karena rabun malam tidak bisa kembali ke tempat mereka bermalam. Ia ditemukan tewas membeku. Keesokan harinya mereka menguburkannya. Kajik tewas sebagai seorang yang merdeka. Perjalanan yang sangat berat harus mereka lalui. Persediaan makanan yang terbatas membuat energi mereka terkuras. Berbagai usaha mereka lakukan, memancing ikan bahkan merebut hewan buruan dari gerombolan serigala. Setelah beberapa hari yang mereka lewati, mereka pun tersesat. Untuk menghemat waktu dan makanan, Janus memutuskan untuk pergi sendiri mencari Danau Baikal. Janus berpesan kepada teman-temannya akan kembali jika sudah menemukan Danau Baikal. Danau Baikal sangat penting untuk mereka temukan karena danau itu yang akan menjadi penunjuk arah rute yang akan mereka lalui menuju perbatasan Rusia dan Mongolia. Setelah 3 hari perjalanan menaklukkan padang Siberia yang ganas, Janus akhirnya bisa melihat danau tersebut dari atas tebing. Dan dia kembali mendatangi teman-temannya, di mana dia hampir saja tewas karena kelelahan dan kelaparan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika sudah mencapai Danau Baikal, mereka bertemu seorang wanita yang bernama Irena. Irena mengaku seorang Polandia. Ia mengatakan kalau dia lari dari pertanian kolektif Soviet dan ia mengaku berasal dari sebuah desa di luar Warsawa, di mana orang tuanya dibunuh oleh tentara Soviet. Ia bersikeras ingin mengikuti mereka agar tidak tertindas oleh kekejaman rejim yang saat itu. Awalnya mereka tidak setuju Irena mengikuti mereka, karena mereka tidak mengenal Irena dan khawatir ia adalah mata-mata Soviet. Namun mereka akhirnya melunak setelah mendengar dan melihat keinginan keras Irena. Sedangkan Mr. Smith hanya menanggapi dengan dingin kehadiran Irena, karena ia mengetahui kalau Irena sebenarnya berbohong dengan apa yang ia ceritakan. Mr. Smith mengetahui bahwa Warsawa adalah wilayah kekuasaan Jerman, dan Soviet tidak pernah menginvasi sampai ke sana. Namun Mr. Smith yang kenyang makan asam garam memakluminya. Mungkin dia berbohong untuk menutupi nasib yang lebih tragis yang pernah ia alami.
Karena di masa-masa itu di mana semua orang yang di negaranya diinvasi oleh Soviet maupun Jerman mengalami penindasan yang sangat keji. Butuh beberapa hari bagi mereka berjalan kaki untuk menyusuri Danau Baikal yang sangat luas. Mereka harus berjalan berhati-hati agar tidak terlihat oleh para warga yang ada di sekitar rute yang mereka lalui. Selain menghindari penduduk, mereka juga harus berusaha keras untuk bisa menemukan makanan yang bisa mereka makan. Beruntung mereka berhasil menemukan seekor rusa yang sedang terjebak di lumpur. Sehingga daging rusa tersebut bisa mencukupi kebutuhan beberapa hari untuk mereka semua. Selain itu, mereka juga beruntung mengajak Valka yang juga ahli dalam berburu binatang di hutan. Valka memiliki sebuah pisau yang tajam sehingga memudahkannya dalam melakukan perburuan. Dalam perjalanan menyusuri Danau Baikal, suatu ketika mereka juga harus menghadapi serangan nyamuk yang sangat banyak dan ganas. Beruntung mereka berhasil mengatasinya setelah mereka mengintip lalu bertanya kepada warga yang lewat. Warga tersebut tidak diserang nyamuk satu ekor pun setelah memakai kalung yang terbuat dari kulit kayu dan dedaunan yang tumbuh di hutan sekitar Danau Baikal. Akhirnya mereka sampai di perbatasan Mongolia dan Rusia. Valka memutuskan untuk tinggal di Rusia. Meski dia dipenjara oleh Rusia, Rusia adalah tanah airnya. Akhirnya mereka sampai di Ulaanbaatar, sebuah ibu kota di Mongolia. Namun alangkah terkejutnya mereka. Kota tersebut telah hancur porak-poranda. Mereka baru menyadari kalau kota tersebut juga sudah dikuasai oleh komunis. Maklum saja di zaman itu sangat minim sekali media informasi. Tidak seperti sekarang. Melihat kengerian situasi kota tersebut, mereka menjadi takut. Tentu saja situasi itu sangat tidak aman bagi mereka dan sangat membahayakan. Akhirnya mereka memutuskan terus berjalan ke selatan menuju Cina. Mereka akan mengambil rute pegunungan Himalaya untuk menuju India. Saat mereka melewati padang gurun, mereka kehabisan persediaan minum. Beruntungnya mereka masih menemukan sebuah sumur dan segera mengisi perbekalan air mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun suatu ketika mereka harus menghadapi sebuah badai pasir. Akibat badai pasir tersebut, mereka harus kehilangan persediaan air minum yang mereka bawa. Perjuangan mereka semakin berat berjalan di padang gurun yang panas dengan persediaan air yang habis. Tubuh mereka mulai lemas serta lecet terkena sengatan matahari. Irina yang seorang wanita berkali-kali roboh. Teman-temannya berusaha menolong dengan cara menggendong. Namun akhirnya Irina harus menyerah dengan cuaca padang gurun yang sangat ekstrim. Ia tewas setelah kehausan dan kepanasan dengan sekujur tubuh penuh luka lecet akibat panas yang ekstrim. Dengan raut kesedihan teman-temannya yang tersisa, akhirnya mereka memakamkan Irina. Tinggallah mereka berlima yang melanjutkan perjalanan melewati medan gurun yang sangat berat. Pada akhirnya, Thomas juga mulai kelelahan dan tewas di padang gurun itu. Mr. Smith pun juga mulai kelelahan dan mulai tidak bersemangat hidup. Ia sudah putus asa dan meminta kepada Janus untuk pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya di padang gurun. Namun Janus tidak mau melakukannya. Janus menyuruh Vos dan Joran melanjutkan perjalanan mendahului mereka untuk mencari sumber air dan makanan. Janus tetap menemani dan berjalan sambil memapah Mr. Smith yang sudah mulai lemah. Setelah berhasil menyusul Vos dan Joran, mereka beruntung menemukan sedikit sumber air di antara padang gurun yang gersang. Setelah salah satu dari mereka mengikuti pergerakan seekor ular yang menuju sumber air. Walaupun sangat terbatas, namun sedikit membantu menemukan tenaga mereka yang sudah mulai lemah. Mereka pun juga berhasil menangkap ular tersebut dan memakannya. Setelah mendapatkan air dan sedikit makanan dari ular tersebut, serta beristirahat di sana, akhirnya kemudian Mr. Smith mulai pulih dan dapat bergabung kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hingga mereka dapat berhasil mencapai sungai kecil, mereka pun selamat dari dehidrasi. Mereka berempat akhirnya sampai di lereng-lereng pegunungan Himalaya. Setelah melewati padang gurun, kini mereka harus melalui pegunungan Himalaya yang sangat dingin. Beruntung mereka dipertemukan dengan warga suku penghuni di sana. Mereka pun diantar ke sebuah biara. Setelah beristirahat yang cukup, mereka ditemui oleh seorang biksu. Biksu itu memberitahukan kepada mereka bahwa kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan.
Mereka disarankan untuk menunggu melanjutkan perjalanan sampai musim semi nanti tiba. Namun Janus yang memiliki tekad bulat tetap bersikeras melanjutkan perjalanan bersama Phos dan Joran. Walaupun awalnya Phos dan Joran tidak setuju dengan keputusan Janus. Namun akhirnya mereka pergi menyusul Janus. Sedangkan Mr. Smith yang merupakan warga Amerika memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Lhasa, di mana ada misi militer Amerika Serikat yang akan memungkinkan dia untuk bisa kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan Janus dan kedua temannya harus melewati perjalanan yang sangat berbahaya. Mereka harus melewati medan yang sangat sulit, serta badai salju yang kapan saja bisa datang tanpa mereka duga. Setelah berjalan beberapa hari melewati medan dan cuaca yang ekstrim, mereka bertiga akhirnya bisa mencapai Nepal. Senyum kebahagiaan terpampang di wajah mereka, bersambut dengan sambutan hangat dan kekaguman warga Nepal yang saat itu berada di perkebunan teh. Mereka akhirnya bisa menaklukkan semua rintangan yang sangat ekstrim dalam perjalanan mereka yang harus mereka lewati lebih dari 4.000 km dengan sumber makanan yang terbatas dan melewati badai salju serta padang gurun yang panas. Mereka pun juga telah kehilangan teman-teman mereka yang tewas dalam perjalanan. Keyakinan mereka telah membuat mereka kuat menghadapi semua rintangan dan film pun usai. Oke, para pecinta film, demikian tadi alur cerita film The Way Back. Sebuah film yang sangat menginspirasi buat kita semua. Jika Anda suka dengan video alur cerita film ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.